Dalam mendirikan sebuah usaha, tentunya perlu merancang bisnis dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, salah satunya adalah menggunakan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah konsep yang banyak digunakan saat ini. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Dengan kerangka sederhana, bisnis model kanvas akan memudahkan kita melihat gambaran tentang sebuah ide bisnis dan rencana realisasinya dengan cepat. Itulah kenapa sebuah model bisnis kanvas perlu dibuat untuk mendiskusikan ide bisnis yang dimiliki dan mengembangkannya. Tidak hanya itu, kita juga menjadi lebih cepat untuk mengambil keputusan apakah ide bisnis yang dibuat ini menguntungkan untuk dilanjutkan atau tidak. Dalam pembahasan ini, bisnis yang akan dijalankan merupakan bisnis masker non-medis yang saat ini banyak dicari oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi. Hal itu semua dapat dilihat berdasarkan 9 elemen yang ada pada bisnis model kanvas. Apa saja elemen tersebut? Yang pertama, customer segment. Elemen yang pertama dalam model bisnis kanvas adalah customer segment atau segmentasi pelanggan. Di sini perlu menentukan siapa saja pelanggan yang berpotensi membeli produk kita. Hal ini penting karena tanpa konsumen yang jelas, produk kita bisa saja tidak laku di pasaran. Produk yang dijual di sini merupakan masker non-medis. Masker ini sering digunakan oleh orang-orang yang sering beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu, target pasar yang dipilih adalah anak sekolah, mahasiswa, dan orang dewasa yang sudah bekerja. Yang kedua, value propositions. Setelah tahu siapa calon konsumennya, kita perlu menentukan mengapa kita perlu membuat produk tersebut. Apa manfaatnya bagi konsumen? Nah, itulah yang disebut sebagai value propositions, yaitu nilai yang kita tawarkan kepada konsumen yang akan menggunakan produk kita. Dalam bisnis model kanvas, value propositions bisa berupa solusi atas permasalahan yang dihadapi pelanggan. Dari sini, value propositions bisnis masker ini adalah yang pertama, memiliki 4 lapisan yang tebal sehingga tidak mudah sobek. Yang kedua, satu pack di packing dalam plastik ziplock isi 10 pieces sehingga aman terlindungi karena kemasan yang rapat. Yang ketiga, masker premium yang nyaman dipakai, mencegah asap, bakteri, virus, dan partikel kecil lainnya. Yang ketiga, channel. Selanjutnya, kita harus bisa menentukan sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnis kita, baik untuk tujuan promosi atau membeli produk dan layanan. Setelah mengetahui konsumen dan solusi tadi, kita bisa memasarkan produk melalui e-commerce seperti Shopee. Selain itu, kita bisa mempromosikan menggunakan media sosial Instagram dan WhatsApp. Yang keempat, customer relationship. Elemen ini membantu kita untuk memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Strategi yang dimaksud bukan hanya saat produk akan dipasarkan saja atau promosi, tetapi juga ketika menanggapi komplain, sehingga cara mempertahankan konsumen agar terus membeli produk. Saat promosi produk, masker ini kita bisa memberikan diskon, free gift, dan promo giveaway agar pelanggan tertarik untuk membeli produk ini. Sedangkan untuk mempertahankan konsumen saat menerima komplain, kita melakukan pendekatan secara langsung atau melalui media sosial. Yang kelima, revenue streams. Revenue streams adalah sumber pendapatan bisnis yang kita jalankan. Pada elemen ini, kita harus mengetahui dari mana dan bagaimana perusahaan mendapatkan pemasukan. Dalam bisnis masker non-medis yang akan dibuat ini, pendapatan utama kita berasal dari penjualan produk masker non-medis yang berhasil terjual kepada konsumen. Yang keenam, key resource. Setelah itu, elemen yang keenam ini kita harus menentukan sumber daya atau aset yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan aktivitas utama untuk mendukung bisnis. Untuk itu, dalam bisnis masker non-medis ini, kita perlu plastik dan kardus untuk packaging agar produk aman saat diterima konsumen. Kemudian, tempat untuk menyimpan masker yang sudah siap untuk dipasarkan agar tidak tercacar dan berantakan. Yang ketujuh, key activities.
Key activities adalah elemen bisnis kanvas yang menjelaskan bagaimana operasional bisnis kita berjalan atau kegiatan apa saja yang kita lakukan agar bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Seperti halnya, dalam bisnis masker non-medis, kita harus melakukan quality control masker sebelum dipasarkan. Quality control adalah melakukan pengecekan untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar perusahaan. Setelah itu, kita melakukan packing pada produk yang telah dipesan oleh konsumen secara baik. Yang kedelapan, key partners. Kemudian, kita menentukan supplier dan partner yang dibutuhkan agar model bisnis kita berjalan dengan baik. Karena kita tidak memproduksi masker sendiri, sehingga kita hanya perlu supplier masker dan supplier bahan untuk packing. Selain itu, kita juga perlu jasa kurir untuk mengantarkan produk keluar kota menggunakan ekspedisi. Yang kesembilan, cost structure. Elemen terakhir dalam bisnis model kanvas adalah cost structure. Pada bagian ini, berisikan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis. Dalam bisnis masker non-medis, biaya yang diperlukan yaitu biaya pemasaran untuk promosi, biaya pembelian produk kepada supplier, dan biaya kemasan produk untuk packing. Nah, itu tadi ke-9 elemen bisnis model kanvas yang diperlukan untuk membangun sebuah bisnis. Bisnis model kanvas adalah strategi perencanaan yang memudahkan untuk memaparkan ide dan konsep bisnis. Di dalamnya terdapat 9 elemen yang saling berhubungan satu sama lain. Masing-masing elemen penting agar kita bisa menyusun prioritas dalam berbisnis. Membuat perencanaan dengan bisnis model kanvas merupakan langkah yang tepat. Selalu usahakan yang terbaik ketika mempersiapkan bisnis ya. Demikian penjelasan model bisnis kanvas yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua.